Banyak yang ngira Indonesia menang banyak pas dapetin irian barat. Kita ngerasa happy ending karena Amerika akhirnya luluh dan ngasih kado grand prize berupa Papua ke pangkuan Ibu Pertiwi. Tapi beneran kado gratisan? Para sejarawan kelas berat kayak Dennis Lead, Greg Poulgren, Bradley Simpson, sampai Lisa Pease punya analisa yang beda jauh. Di buku-buku mereka, penangkapan si pilot CIA Alan Pope bukan cuma soal barter nyawa, tapi awal dari skenario besar buat ngamanin Gunung Emas. Mari kita bongkar satu persatu. Di saat diplomat lagi sibuk berdebat, Direktur Freeport, Forbes Wilson, justru lagi belusukan di pedalaman Papua. Dia nemuin gunung biji alias Earthsberg. Wilson gemetar, dia tahu ini adalah cadangan tembaga dan emas terbesar yang pernah ditemukan manusia. Masalahnya, Papua masih milik Belanda tapi diklaim Indonesia. Freeport sadar mereka butuh tangan kuat di Washington buat pastiin siapapun yang megang Papua harus bisa diajak kompromi. Masuklah John F. Kennedy. Dia sadar Amerika hampir kalah pengaruh dari Uni Soviet di Indonesia. JFK ngirim Robert Kennedy, adiknya, ke Jakarta buat nemuin Soekarno. JFK milih jalur damai lewat bunker plan. Hasilnya, New York Agreement 1962 ditandatangani. Belanda dipaksa angkat koper. Di sini, JFK sebenarnya punya rencana besar buat bantu ekonomi Indonesia supaya nggak lari ke komunis. Tapi rencana itu mati di Dallas. November 1963, JFK tewas. Sejarawan seperti Lisa Pease dan Greg Poulgren ngelihat ada kaitan antara kematian JFK dengan perubahan kebijakan tambang di Indonesia. Begitu JFK nggak ada, kebijakan AS ke Soekarno berubah total. Bantuan ekonomi dihentikan dan CIA mulai main belakang lagi buat nerongrong kekuasaan Soekarno yang makin galak nolak modal asing. Slogan "Go to hell with your aid" bikin Freeport makin gerah. Tahun 1965 jadi titik balik paling berdarah. J-30S meletus, Soekarno pelan-pelan kehilangan power, dan Soeharto naik. Dalam dokumen deklasifikasi, kelihatan kalau AS seneng banget dengan transisi ini. Kenapa? Karena di balik layar, para teknokrat Indonesia yang sekolah di AS udah mulai nyusun karpet merah buat investor asing. Dan tebak siapa yang antre paling depan di barisan itu? Ya, Freeport. Ini bagian yang paling ajaib. Tahun 1967, Soeharto tanda tangan kontrak karya dengan Freeport. Padahal saat itu status Papua secara internasional belum final karena PPRA baru bakal diadain tahun 1969. Secara teknis, Indonesia menjual barang yang secara hukum internasional belum resmi milik mereka 100%. Ini ngebuktiin kalau Freeport adalah prioritas utama di atas segalanya. Supaya dunia internasional diem, PPRA pun digelar. Tapi standar PBB, one man one vote dibuang jauh-jauh. Alasannya, geografi susah dan rakyat belum siap demokrasi. Dipakailah sistem musyawarah lewat 1025 perwakilan. Dokumen rahasia kedutaan AS nunjukin kalau mereka tahu proses ini penuh tekanan, tapi mereka milih tutup mata demi stabilitas. Hasilnya, 100% milih Indonesia. Sah, dan operasional Freeport pun aman secara hukum. Pada akhirnya, benang merah sejarah ini narik kita ke satu titik, cara kita memilih. Dari blunder Alan Pope yang ngebuka pintu diplomasi, sampai karpet merah buat Freeport di tahun 67, semuanya butuh satu hal, stabilitas. PPRA 1969 dengan sistem musyawarahnya menjadi kunci terakhir untuk mengunci itu semua. Menariknya, cara memilih secara kolektif ini mirip dengan sistem noken yang masih sah dipakai di Papua sampai sekarang. Apakah noken memang bentuk kearifan lokal atau strategi jangka panjang agar harta di dalamnya tetap aman? Sejarah sudah memberikan faktanya, sekarang giliran kita yang menilai maknanya.